Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Reza dengan NIM 2386202023 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Urip Tisnati MPD. Judul materi yang akan saya sampaikan adalah prosedur dan strategi pemecahan masalah matematika. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa model pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika beserta contoh penerapannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai prosedur dan juga strategi pemecahan masalah matematika. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, model Polya dalam pemecahan masalah, yang kedua, model alternatif Krulik dan Rudnick dalam pemecahan masalah, dan yang ketiga, model alternatif model Schoenfeld dalam pemecahan masalah. Baik, yang pertama adalah model Polya dalam pemecahan masalah. Nah, menurut Georg Polya terdapat 4 tahapan dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua membuat rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan juga yang keempat mengevaluasi hasil. Nah, jadi Georg Polya ini merupakan seorang ahli matematika yang mengembangkan suatu model pemecahan masalah untuk membantu siswa menyelesaikan soal secara sistematis. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan model Polya. Model Polya memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, model ini membantu siswa berpikir secara logis karena penyelesaiannya dilakukan langkah demi langkah. Nah, yang kedua, siswa menjadi lebih terarah dalam memilih strategi penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, model ini juga melatih kemandirian serta kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal. Di sisi lain, model Polya juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, bagi siswa yang belum memahami konsep dasar matematika, tahapan-tahapan tersebut terkadang terasa sulit diterapkan. Selain itu, banyak siswa yang sering mengabaikan tahapan evaluasi karena mereka merasa jawabannya itu sudah benar. Padahal, pengecekan kembali sangat penting untuk mengurangi kesalahan. Baik, agar lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapan model Polya. Nah, soalnya adalah Siti memiliki 24 permen. Nah, permen tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 6 temannya. Berapa permen yang diterima setiap teman? Jadi, kita akan menyelesaikan soal ini mengikuti 4 langkah Polya. Baik, yang pertama adalah tahapan memahami masalah. Diketahui jumlah permen adalah 24 dan jumlah teman ada 6 orang. Dan yang ditanyakan adalah banyak permen yang diterima setiap teman. Baik, yang kedua adalah tahapan membuat rencana. Jadi kita membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di situ tertuliskan permen itu 24 akan dibagikan sama banyak oleh temannya. Maka operasi yang digunakan adalah pembagian, yaitu membagi jumlah permen dengan teman 6 orang. Jadi 24 dibagi 6. Nah, tahapan yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Jadi hasil dari 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi setiap teman memperoleh 4 permen. Nah, yang keempat, mengevaluasi hasilnya. Jadi jawaban diperiksa kembali dengan mengalihkan apakah benar 6 kali 4 adalah 24. Jadi jawabannya benar. Karena hasilnya sama dengan jumlah permen semula, maka jawaban tersebut sudah benar. Nah, selain model Polya, terdapat juga model alternatif yang dikembangkan oleh Krulik dan juga Rudnick. Model ini juga bertujuan membantu siswa menyelesaikan masalah secara sistematis. Namun, model ini memiliki 5 tahap. Kalau model Polya tadi 4 tahap, kalau Rudnick dan juga Krulik ini memiliki 5 tahap, yaitu membaca dan memahami masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga merencanakan strategi, yang keempat melaksanakan rencana, dan juga yang kelima meninjau kembali hasilnya. Nah, tahapan tadi sama dengan Polya, hanya saja perbedaan utama dengan model Polya itu terletak pada adanya tahap menganalisis masalah. Nah, pada tahap itu siswa tidak hanya memahami masalah, tetapi juga mengidentifikasi informasi penting dan hubungan antar informasi sebelum menentukan strategi penyelesaiannya. Nah, sebagai contoh kita kembali ke soal sebelumnya tentang pembagian 24 permen kepada 6 teman. Nah, kalau menggunakan model Krulik dan juga Rudnick ini, siswa terlebih dahulu menganalisis bahwa semua permen itu harus dibagi sama rata.
Setelah itu, siswa memilih operasi pembagian, menghitung hasilnya menjadi 4, kemudian memeriksa kembali jawabannya. Model alternatif berikutnya adalah model Schoenfeld. Nah, berbeda dengan Polya maupun Krulik dan juga Rudnick yang berfokus pada tahapan penyelesaian, Schoenfeld lebih menekankan proses berpikir siswa saat pemecahan masalah. Nah, menurut Schoenfeld terdapat 4 komponen penting, yaitu yang pertama resources, yang kedua heuristik, yang ketiga kontrol, dan yang keempat belief system. Nah, resources merupakan pengetahuan atau konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Heuristik merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kontrol adalah kemampuan siswa dalam mengontrol langkah-langkah penyelesaian dan mengecek proses berpikirnya. Sedangkan belief system merupakan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Baik, di sini kita akan menyelesaikan contoh soal menggunakan model Schoenfeld. Di sini soalnya, ibu membeli 4 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 8 permen. Berapa jumlah seluruh permen yang dibeli ibu? Baik, kita akan menyelesaikan dengan 4 tahap dari model Schoenfeld. Yang pertama, tahapannya adalah memahami masalah atau resources. Jadi kita pahami dulu soalnya dan yang ditanyakan itu apa. Jika sudah, kita tulis. Diketahui ada 4 bungkus permen. Nah, setiap bungkus itu berisi 8 permen. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah seluruh permen. Baik, tahapan yang kedua adalah memilih strategi atau heuristik. Nah, karena setiap bungkus itu berisi jumlah yang sama, jadi kita akan menggunakan operasi perkalian. Nah, tahapan yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Nah, strategi tadi kita memilih perkalian, jadi kita tinggal mengalihkan. 4 dikali 8 adalah 32. Nah, tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Jadi, kita periksa kembali hitungannya. Tadi kan 4 bungkus permen, dan setiap permen itu berisi 8. Jadi, kita kalikan 4 kali 8 adalah 32. Apakah benar? Jadi, jawabannya adalah benar. Nah, kalau sudah benar, sehingga jumlah seluruh permen adalah 32 permen. Nah, dari soal tadi, model Schoenfeld itu tidak hanya menekankan langkah penyelesaiannya, tetapi juga mengajarkan siswa memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, mengontrol proses berpikir, dan memeriksa kembali jawabannya apakah sudah benar. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, model Georgi Polya memberikan 4 tahapan yang sederhana dan sistematis. Yang kedua, model Krulik dan Rudnick menambahkan tahap analisis masalah sehingga proses berpikir siswa menjadi lebih mendalam. Yang ketiga, model Schoenfeld menekankan pentingnya pengetahuan, strategi, kontrol diri, dan juga keyakinan siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari ketiga model tersebut dapat menjadi alternatif bagi guru dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga menyelesaikan masalah matematika secara efektif. Baik, materi yang saya sampaikan tadi disusun berdasarkan beberapa referensi, yaitu buku karya Georgi Polya, Krulik dan Rudnick, serta Alan Schoenfeld yang membahas mengenai model-model pemecahan masalah matematika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.